Impor dan ekspor. Apa itu impor untuk dipakai? Memasukkan barang impor ke dalam daerah pabean untuk dipakai atau dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Barang impor dapat dikeluarkan untuk dipakai setelah menyerahkan pemberitahuan pabean dan membayar bea masuk, menyerahkan pemberitahuan pabean dan jaminan, menyerahkan dokumen pelengkap dan jaminan. Apabila poin B dan C tidak dilunasi sesuai waktu yang ditentukan, maka dikenakan denda 10% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai. Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai. Importir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena khilafan yang nyata. Contoh khilafan yang nyata yaitu salah tulis nama atau alamat, salah hitung, dan salah penerapan aturan baru. Permohonan perubahan kesalahan data pemberitahuan pabean ditolak apabila barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean, kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea dan cukai, atau telah mendapat penetapan pejabat bea dan cukai. Impor sementara. Apa itu impor sementara? Impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Syarat impor sementara yaitu tidak akan habis dipakai selama jangka waktu, mudah dilakukan identifikasi, tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki selama jangka waktu kecuali aus karena penggunaan, dan ada dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali. Prosedur impor sementara. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 tahun. Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk. Barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk, setiap bulan dikenai bea masuk paling tinggi sebesar 5% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan, wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Ekspor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sesuai pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepabeanan, barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Ekspor secara umum. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean.
dikecualikan dari kewajiban di atas, yaitu atas barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, barang pribadi pelintas batas, dan barang kiriman dengan batasan nilai pabean dan atau jumlah tertentu. Pemuatan barang ekspor. Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dilakukan di tempat lain, seperti pelabuhan laut, tempat lain dengan izin kepala kantor pabean, dan bandar udara. Sementara menunggu pemuatan, barang ekspor dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, jika ekspornya dibatalkan, wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai. Apabila tidak dilaporkan, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 5 juta rupiah.